Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang aplikasi studi dampak Raskin. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Firdatul Aini dengan NIM akhiran 002, Sri Puja Lestari dengan NIM akhiran 016, Hosniatun Hasana dengan NIM akhiran 037, dan Doni Ferdiansyah dengan NIM akhiran 292. Guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan berbagai program kompensasi. Salah satu program kompensasi tersebut adalah Raskin. Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga yang berpendapatan rendah atau rumah tangga miskin dan rentan miskin. Sampai saat ini program Raskin masih terus bergulir, namun realisasi penyaluran Raskin belum mencapai 100%. Raskin adalah program nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal, semua kementerian atau lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas program Raskin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdatul Aini dari kelas A NIM 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Raskin, yaitu manfaat program Raskin ada 6. Yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, sasaran sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan akses pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Yang ketiga, sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. Yang keempat, stabilisasi harga beras di pasaran. Yang kelima, pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar 1.600 per kilogram dan menjaga stok pangan nasional. Yang keenam yaitu membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan tujuan dari program Raskin itu tersendiri yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Selain itu, program Raskin ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan di tingkat rumah tangga miskin atau bisa disebut yang kurang mampu, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Jadi, jika diterima secara utuh alokasi 15 kg beras per bulan akan mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniatun Hasana, NIM 2002311000037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi studi dampak Raskin. Sasaran Raskin. Program Raskin ini lebih untuk meningkatkan akses pangan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi, desa rantau baru termasuk daerah yang menjadi target penyaluran Raskin. Salah sasaran program Raskin. Yang pertama, program miskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga miskin ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain keluarga sejahtera. Yang kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Yang ketiga, kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat,
provinsi, kabupaten atau kota hingga desa atau kelurahan. Yang keempat, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan, distribusi beras atau biaya transportasi, pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Keefektifan distribusi raskin ditinjau dari beberapa indikator, yakni ketepatan sasaran bagi rumah tangga yang benar-benar miskin, ketepatan jumlah beras yang diterima rumah tangga miskin yaitu sebanyak 15 kilo atau KK, ketepatan harga yaitu 1.600 per kilogram. Di titik distribusi, ketepatan waktu pendistribusian, terpenuhinya persyaratan administrasi dengan benar dan terpenuhi persyaratan kualitas. Biaya pendistribusian merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penyaluran raskin ke tangan penerima manfaat. Biaya ini meliputi biaya bongkar muat, biaya jaga malam, dan lain-lain. Efektivitas program distribusi raskin dinilai berdasarkan kriteria tertentu dalam mencapai tujuan program pendistribusian raskin yang telah ditetapkan. Yang menjadi kriteria tingkat efektivitas program raskin ini ada 6: ketetapan sasaran penerima manfaat, jumlah, harga, waktu, administrasi, dan kualitas. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya Doni Fidensa dengan NIM akhir 292. Jumlah raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 kg per RTM atau per bulan selama 12 bulan. Jumlah tersebut sudah menjadi hak bagi setiap penerima manfaat raskin dan sudah menjadi ketetapan pemerintah. Jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga miskin sudah sangat membantu keluarga miskin meskipun tidak mencukupi selama sebulan, namun dapat mengurangi pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya, diketahui bahwa pagu raskin yaitu 4.545 kg dengan jumlah rumah tangga miskin yang menerima raskin sebanyak 303 kartu keluarga. Harga raskin yang telah ditetapkan oleh Bulog yaitu sebesar Rp1.600 per kilogram. Biaya-biaya yang terjadi selama proses pendistribusian yaitu biaya bongkar muat dan biaya jaga malam sebesar Rp80.000 atau 17,60 untuk tiap kilogramnya. Dalam penyaluran raskin di tingkat kelurahan memperoleh keuntungan sebesar Rp223 atau sebesar 49 per kilogramnya. Keuntungan ini digunakan untuk menutupi kekurangan hasil penjualan raskin akibat kesalahan penyalur atau human error dan sebagai biaya pembelian raskin untuk beberapa rumah tangga miskin yang tidak mempunyai uang untuk membeli raskin. Baik, terima kasih.